Halo teman-teman semua. Sebelumnya teman-teman di sini pasti sudah familiar bukan dengan kata kegagalan. Sejak kita lahir hingga sampai sekarang, kita sudah melalui banyak sekali pengalaman. Dikala kita berhasil, kita cenderung merasa bangga pada diri kita sendiri. Sedangkan dikala kita gagal, kita cenderung menutup-nutupinya, baik karena merasa sedih, kecewa, ataupun malu. Atau bahkan sampai ada orang yang pernah berpikiran untuk mengakhiri hidupnya karena merasa tidak tahan akan situasinya. Sangat disayangkan bukan bahwa sejak dulu, mayoritas kebanyakan orang ini melihat bahwa kegagalan itu sebagai suatu burukan. Kegagalan seolah-olah dipandang sebagai suatu aib, yang mana membuat kita secara sadar ataupun tidak sadar ingin menghindarinya. Padahal kita sebagai seorang pemimpin harus melihat bahwa kegagalan itu secara positif. Tujuan untuk apa? Supaya kita terus berkembang dan mencapai kesuksesan di masa mendatang. Maka dari itu dalam kesempatan kali ini, kita secara bersama-sama akan melihat perspektif yang baru mengenai kegagalan. Baik, yang pertama, orang melihat bahwa kegagalan itu merupakan suatu hal yang selalu dapat dihindari. Tentu pernyataan ini salah. Kegagalan merupakan hal yang tak terlepaskan dari manusia, dan setiap manusia pasti akan mengalaminya. Misalkan di sini ada Peter Principle, yang mana dalam dunia pekerjaan, ketika seseorang telah menunjukkan kinerja terbaiknya, maka akan ada masa di mana dia mendapatkan promosi kenaikan jabatan. Dalam kenaikan jabatan ini, tentu tugas dan kewajiban yang dipegang akan semakin bertambah, yang mana tingkat kompetensi yang ditunjukkan ini akan berkurang dari yang sebelumnya. Kejadian ini akan terjadi secara berulang, hingga di mana tingkat kompetensi yang ditunjukkan ini biasa saja, dan dia akan terus menetap di posisi terakhirnya. Yang kedua, orang melihat bahwa kegagalan itu hanya terjadi pada momen-momen tertentu saja. Tentu ini salah. Kita harus bisa melihat bahwa kegagalan itu merupakan suatu proses yang panjang di dalam hidup kita. Misalkan, ketika kita mendapati hasil ujian yang kurang baik, cenderung kita merasa sedih, kecewa, ataupun malu karena merasa gagal. Seharusnya kita tidak melihatnya seperti itu, melainkan kita melihat bahwa hasil ujian yang kurang baik ini disebabkan karena kita yang mengabaikan persiapannya. Maka dari itu, kegagalan sebenarnya datang dari bagaimana cara kita menyikapinya. Yang ketiga, orang melihat bahwa kegagalan itu selalu didefinisikan secara objektif. Tentu ini salah. Ketika kita melakukan blunder, salah dalam pengambilan keputusan, apakah itu selalu dikatakan kegagalan? Tentu jawabannya belum pasti. Kegagalan itu dinilai berdasarkan persepsi kita tentang bagaimana kita mau melihatnya. Misalkan dalam dunia wirausaha, bisnis pertama seorang wirausahawan ini cenderung kurang berhasil. Akan tetapi dia tidak melihatnya sebagai suatu kegagalan, melainkan sebagai pembelajaran. Dari sini dia terus mencoba dan belajar, yang mana akhirnya bisnisnya berhasil. Yang keempat, orang melihat bahwa kegagalan itu sebagai musuh, yang mana secara sadar ataupun tidak sadar membuat kita cenderung ingin melewatinya. Padahal dari kegagalan itulah sebenarnya kita belajar untuk menjadi lebih baik. Ketika kita menerima dan melihat kegagalan secara positif, maka dalam waktu yang sama kita telah membuka diri kita untuk mau berkembang. Yang kelima, orang melihat bahwa kegagalan itu merupakan sesuatu yang mutlak dan tidak dapat diubah. Tentu ini salah. Kita harus bisa melihat kegagalan secara garis besar, bukan secara sempit. Tujuannya sederhana, supaya kita lebih tenang ketika menyikapinya. Misalkan ada pepatah lama dari Texas yang mengatakan bahwa tidak peduli seberapa banyak susu yang kamu tumpahkan, selama sapinya tidak hilang. Yang keenam, orang melihat bahwa kegagalan itu sebagai suatu stigma. Perlu diingat bahwa kegagalan ini bukan sebagai penanda pada diri kita. Kita harus melihat bahwa kegagalan ini bukan sebagai penghambat kita untuk terus berkembang. Yang mana kita harus melihatnya kegagalan sebagai suatu sarana bagi kita untuk terus maju dan sukses. Dan yang tujuh dan yang terakhir, kita harus melihat bahwa kegagalan itu bukan dari akhir yang segalanya. Orang melihat bahwa kegagalan itu adalah akhir. Padahal ketika kita melakukan kesalahan, kita masih bisa melakukan apapun. Dari sini kita harus melihat bahwa kegagalan ini bukan sebagai penghambat kita untuk terus berkembang, melainkan kita harus melihat bahwa kegagalan merupakan sarana untuk maju. Kembali lagi pada sebelumnya, kita lihat bahwa kegagalan itu merupakan suatu proses yang panjang di dalam hidup kita untuk mencapai kesuksesan. Dari itu semua, maka sangatlah penting bagi kita untuk memahami sudut pandang yang baru tentang kegagalan. Kita harus melihat kegagalan sebagai suatu hal yang tidak dapat kita hindari selalu. Kegagalan juga merupakan suatu proses yang panjang, sehingga kegagalan tidak hanya terjadi pada momen-momen tertentu saja. Tolak ukur kegagalan juga berasal dari diri kita sendiri. Kita harus melihat kegagalan sebagai teman. Kemudian, kegagalan juga dapat diubah sesuai cara pandang kita. Kegagalan juga bukanlah suatu stigma, dan kegagalan bukanlah akhir dari tujuan perjalanan hidup kita. Setelah mengetahui itu semua,
kita diharapkan untuk mampu memanfaatkan kegagalan sebagai peluang untuk pengembangan diri kita. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa.